Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Priasi Estosi MPD. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Unggul Sekali, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1 LPDK UIN dan Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video PPL sebagai tugas PPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pasti akan minta satu di antara kalian untuk memimpin doa. Kita silakan. Ma'am. Okay, friend, before we study, let's pray. Pray beginning. Pray finish. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana tadi pagi? Sholat subuh atau enggak? Alhamdulillah ya, jadikan sholat bukan sebuah kewajiban, tapi kebutuhan untuk kalian ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, pasti akan absen kehadiran kalian ya. Hasil. Hadir. Natasha. Harifan. Hadir, ma'am. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang semangat menuntut ilmu. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan makna semangat menuntut ilmu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh semangat menuntut ilmu pada masa pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lihat video motivasi tentang semangat menuntut ilmu. Kenalkan, ini adalah Muklis Abdul Kholik, anak hebat yang terus bersemangat menuntut ilmu di sekolah dan belajar agama meski dengan keterbatasan fisik. Bocah 8 tahun ini kini tengah duduk di bangku kelas 3 di SD Negeri 10 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Anak yang akrab dipanggil Abdul ini sudah sejak lahir mengalami kelainan pada bagian kaki. Abdul tidak bisa berjalan seperti anak normal lainnya. Ia menggunakan kedua tangannya sebagai tumpuan untuk berjalan. Sehingga untuk bisa berangkat ke sekolah bukan hal yang mudah bagi Abdul. Terlebih, rumah Abdul bersama orang tua asuhnya berada di atas perbukitan di Kampung Cikiwul, Tonggo. Si Abdul itu anak kakak ipar saya. Dari lahiran di rumah sakit saya yang ngurus sampai sekarang. Iya, udah ada kayak anak sendiri gitu, nggak ada anak saudara, nggak, udah dianggap anak sendiri. Kakaknya pun udah di sini. Setiap harinya Abdul berjalan sejauh 3 km dengan merangkak ke sekolah dengan menuruni turunan yang terjal dan tanjakan yang cukup curam. Kalau sekolah sama ibu? Iya, dan sama kakak. Sama kakak. Udah, apa? Abdul. Udah besar mau jadi apa? Mau pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran. Kenapa pengen jadi pemadam kebakaran? Membantu orang. Bantu orang. Aduh, kalau ke sekolah suka digendong sama ibu atau jalan sendiri? Jalan. Jalan sendiri, nggak capek? Aduh, Suka. nggak tiap hari itu ya? Prestasi Abdul pun tidak kalah dengan pelajar lainnya. Bahkan pada saat duduk di kelas 1, Abdul mendapatkan ranking. Di kelas, anak tersebut baik, terutama dalam menerima materi pelajaran, sama ya seperti anak yang lainnya. Pertama, dia itu bisa menerima meskipun di dirinya punya kekurangan, tapi dia tidak merasa minder. Belajarnya baik, ke sekolahnya rajin, mengikuti ekstrakurikuler seperti olahraga pramuka, dia ikut. Setiap pulang sekolah, Abdul selalu dijemput oleh orang tua asuhnya. Perjalanan yang terjal juga curam membuat Abdul kelelahan. Abdul berharap ada dermawan yang dapat memberikan bantuan berupa tongkat serta perlengkapan untuk mendukung belajarnya.
Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Baiklah anak-anak sekalian, perhatikan gambar yang ada di depan. Ini ada beberapa ilustrasi gambar bagaimana kondisi pembelajaran peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Ini ada gambar 1, 2, dan 3. Silakan diperhatikan. Oke, baiklah. Setelah melihat ilustrasi gambar yang tadi sudah Anda lihat, ini ada pertanyaan. Kira-kira apa makna menuntut ilmu bagi mereka? Menurut Betty, dari ketiga gambar tersebut, mereka itu kurang memiliki rasa semangat dan niat, karena mungkin proses pembelajaran daring itu kurang efektif untuk dipahami dan dimengerti. Itu saja. Ya, bagus banget jawabannya Betty. Good. Baiklah anak-anak sekalian, untuk membuktikan hipotesa kalian, kita akan melanjutkan dengan diskusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang sudah memastikan. Ini adalah LKPD yang akan kita diskusikan di materi ini. Ada beberapa pertanyaan yang anak-anak nanti silakan jawab, diskusikan bersama kelompoknya. Pertanyaan yang pertama mengenai materi tentang makna dan identifikasi contoh tentang semangat ilmu di masa pandemi COVID-19, yaitu bisa dilihat di LKPD ini. Setelah mempelajari materi semangat menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis, kira-kira apa makna semangat ilmu itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ini masih akan bagi kelompok berdasarkan warna spidol ya. Nanti yang dapat merah silakan berkumpul dengan yang merah, biru yang biru, hijau dan hijau gitu ya. Baiklah, ini saya kasih pada Henry sama si bagaimana kelompok 1 diskusinya? Baik ya, ada yang perlu dipertanyakan atau ditanya? Ini kan di pertanyaan LKPD-nya harus berdasarkan isi LKPD atau boleh nyari referensi lain? Oke, pertanyaannya di LKPD itu kan sudah ada materi ya, sudah diberikan. Kelompok 1 bisa cari referensi yang lainnya. Misalkan ini referensi yang bisa digunakan selain menggunakan buku PAI kelas 10 atau materi yang sudah ada di LKPD. Ini adalah Sway Office 365 yang di sini masih untuk materi tentang semangat menuntut ilmu. Jadi anak-anak lebih asik untuk membacanya. Baiklah anak-anak, sudahkah diskusinya? Sudah. Sekarang kita akan lanjut presentasi. Kira-kira siapa kelompok mana yang akan presentasi? Silakan. Siap, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1, Betty Febriana, beranggota 3 orang, yaitu Acil Farhan dan Erindra Miftahul Fala. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu makna menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi semangat belajar menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis ialah dengan menuntut ilmu berarti manusia mengetahui mana yang harus dilakukan, yang baik atau yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga dalam hidup kemasyarakatan, interaksi antar sesama manusia juga harus didasari dengan ilmu, sehingga terciptanya suatu masyarakat yang kondusif dan damai. Itu merupakan referensi dari buku PAI serta sumber yang kami cari juga, yaitu Islamic Religion. Lalu akan kami jelaskan mengenai contoh-contoh semangat menuntut ilmu sesuai dengan kondisi pandemi pada saat ini. Pertama, kita harus tanamkan motivasi
yang kuat agar kita itu termotivasi untuk maju dan selalu bersemangat dalam belajar. Kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Entah itu lingkungan yang aman, bersih, dan tenang agar kita lebih fokus dalam belajar. Ketiga, membuat jadwal pelajaran harian. Membuat jadwal pelajaran harian ini kita agar selalu ingat dan selalu mengerjakan tugas itu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan oleh guru. Keempat, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena pada kondisi saat ini kita sedang mengalami COVID-19, harus selalu menaati protokol kesehatan. Dan yang kelima, jangan ragu untuk meminta tolong dan bertanya kepada guru atau sesama teman apabila kita kurang memahami suatu materi agar kita dapat memahami materi tersebut. Sumber yang kami dapatkan dari jawaban tersebut, kami mendapatkan referensi dari buku PAI dan blog belajar Islamic Religius. Oke, baik, kelompok 1 sudah bagus mempresentasikannya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai makna dan contoh dari semangat menuntut ilmu yang sudah dipresentasikan kawan tadi. Dipersilakan. Izin saya bertanya. Oke, silakan Putri. Jadi saya Putri Rantungan dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok Devi. Bagaimana cara meningkatkan semangat menuntut ilmu pada saat masa pandemi COVID ini? Bagus, pertanyaan yang sangat luar biasa. Dipersilakan untuk menjawab kelompok 1. Jadi izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi cara semangat dalam belajar itu yang pertama, tanamkan niat dalam hati untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kondisikan saat belajar senyaman mungkin. Dan yang terakhir, sisihkan waktu untuk mengulangi pelajaran. Oke, setelah kita berdiskusi dan tadi sudah menjawab pertanyaan pada materi tentang semangat menuntut ilmu, silakan kelompok 1 untuk menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari materi ini. Baik, jadi kesimpulan dari materi tentang semangat belajar ini yaitu dengan memiliki rasa semangat dan niat semangat dalam belajar, kita dapat mempermudah dalam memahami dan mengerti materi yang diberikan. Lalu dalam kehidupan sehari-hari juga didasari dengan ilmu yang telah kita pelajari. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah bagus mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah menyimpulkan dengan sangat luar biasa. Mungkin hanya saja ditambahkan landasan hukum yang terkait tentang hakikat menuntut ilmu itu ada dalam surat At-Taubah ayat 122 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 serta dalam hadis riwayat Muslim, nanti bisa dicek kembali ya. Oke, terima kasih. Saya berikan apresiasi karena sudah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dengan bagus. Dengan saya berikan bintang 3. Silakan nanti ditempel ya di belakang ya. Silakan ditempel di kelompoknya yang sudah disediakan di belakang. Post-test soal dalam bentuk quizzes, silakan dikerjakan dan silakan dibuka aplikasinya dengan menggunakan HP yang ada pada kalian masing-masing. Persilakan.
mengerjakan post test tadi, masih akan mengingatkan untuk pertemuan minggu depan, silakan pelajari materi tentang penerapan dan keutamaan dari semangat menuntut ilmu. Sekali lagi, masih ingatkan ya, jaga kesehatan, ya, jangan lupa ibadahnya selalu ditingkatkan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, masih akan meminta satu dari kalian untuk memimpin doa. Persilakan. Saya Ahmed. Okay, my friend. After study, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Oke, terima kasih Andri sudah memimpin doa pada siang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam inspirasi. Masih tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.